Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam segmen reportase Inframe. Ya, dan pemirsa, atas permintaan pihak UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, SAR MTA melakukan kegiatan penebangan dan perempelan sejumlah pohon di Rumah Kebudayaan Dalem Joyokusuman Gajahan Solo. Bagaimanakah gambaran kegiatannya? Kami telah terhubung dengan Kabid Operasi SAR MTA, rekan Husein Mustafa SPD dalam segmen reportase Inframe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Husein Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Ida. Saya bersama dengan 17 rekan yang lainnya sehat. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau kita saksikan dari sini untuk cuaca di lokasi cukup cerah ya, rekan Husein. Alhamdulillah cuaca cukup cerah tapi agak bermendung sekarang. Agak mendung ya. Baik, semoga ini ya nanti sampai sore tetap cerah begitu ya, tidak turun hujan sehingga nanti untuk kegiatannya tetap berjalan lancar begitu. Amin. Baik, rekan Husein bisa disampaikan terlebih dahulu di mana tepatnya ini letak Rumah Kebudayaan Dalem Joyokusuman yang menjadi lokasi penebangan pohon untuk siang hari ini. Tepatnya ini di sebelah baratnya alun-alun Kidul. Jadi kalau digambarkan alun-alun Kidul itu pintu baratnya itu ke barat, terus nanti ada patukan yang luas. Nah, disitulah tempatnya, Pak, di utara jalan. Baik, jadi ini lokasinya juga tidak jauh ya dari Mako SAR MTA, dari studio radio MTA TV juga ya. Tinggal ke barat lurus mungkin 1 kilo ya. 1 kilo, baik. Nah, sejauh ini bagaimana jalannya kegiatan perempelan dan penebangan pohon ini? Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan semoga juga seterusnya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Teman-teman juga semuanya sudah melaksanakan safety yang ketat supaya semuanya itu aman, baik personilnya maupun dengan bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya. Jadi kita melaksanakan prosedur safety yang ketat. Baik, untuk kegiatan ini sendiri dimulai sejak kapan dan untuk kondisi pohon yang ditebang ini seperti apa? Ya, untuk kegiatannya dimulai hari kemarin, tanggal 27 Februari, harinya Senin. Untuk kondisi pohon ini sekitar ada 10 pohon yang kita tebang maupun dirempel. Dalam artinya dikurangi dahannya agar tidak membahayakan. Dan ini kondisinya pohon-pohon ini berada di sekitar bangunan-bangunan boleh dikatakan cagar budaya atau apa ya, bangunan bersejarah ya. Nah, jadi kita ya perlu berhati-hati karena bangunan ini mungkin nilainya tidak ternilai karena tidak bisa kita ketika ada yang rusak kita gantikan. Iya. Baik, kemudian kalau untuk alasan adanya perempelan dan penebangan pohon ini sendiri apa, rekan Husein? Berdasarkan surat yang dikirim oleh UPTD Museum yang bertanda Ibu Kepala kemarin, bahwasanya dahan-dahan pohon yang berada di sekitar bangunan itu cukup membahayakan karena sebagian itu ada yang kalau bahasa Jawanya ini mentiung atau menjorok ke area-area yang memang itu area-area museum. Jadi dikhawatirkan ketika nanti hujan datang ataupun angin yang besar itu bisa patah ataupun roboh dan mengenai bangunan yang berada di sekitarnya. Dan bangunan ini adalah bangunan yang besar. Iya. Kalau melihat ini ya dari layar kita juga bisa menyaksikan ini pemirsa, pohonnya tadi ya memang berukuran cukup besar dan tinggi begitu. Dan ini memang diperkirakan usianya juga sudah cukup tua ya, rekan Husein. Untuk perkiraan usia pohon, saya tidak bisa memperkirakan secara pasti, tapi yang jelas berdasarkan data, Dalem Joyokusuman ini didirikan di tahun 1849 ya, perkiraan 170 tahun yang lalu ya. Kemungkinan kalau pohonnya itu ditanam pada saat mendirikan bangunan ini mungkin ya sekitar itu juga. Ya? Mungkin bisa jadi lebih dulu pohonnya. Baik. Kemudian kalau untuk kegiatan ini sendiri awal mulanya bagaimana ini dari SAR MTA bisa melakukan penebangan di sini?
Ya ini karena berdasarkan permintaan ya Pak, berdasarkan permintaan dari UPT Museum Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surakarta melalui Kepala UPT di Museum berkirim surat kepada SAR MTA sekitar 1 minggu yang lalu. Kemudian karena kita masih standby banjir, kita selesaikan dulu standby banjir, dan baru kita tembusi lagi surat ke sini bahwa kita menyetujui untuk melakukan perempelan maupun pemotongan pohon. Baik, jadi memang ini ada berdasarkan surat permohonan resmi ya. Betul Pak, berdasarkan surat resmi dari UPT Museum Pemkot Surakarta. Dan memang selama ini kalau untuk kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh SAR MTA memang harus ada dasar surat permohonan resmi atau bagaimana rekan Husain bisa di? Ya tergantung kondisi Mbak. Kalau memang kondisinya bukan di kebencanaan maupun di kecelakaan, kita harus pakai surat resmi. Tapi kalau memang itu bencana, kita nggak perlu menunggu surat untuk melakukan prosedur evakuasi. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memang hanya mitigasi bencana ataupun perempelan dalam artian menanggulangi supaya tidak mengenai bangunan, itu pakai surat resmi. Jadi kalau memang bencana, pohonnya sudah ambruk, mengenai tiang, mengenai rumah, nah itu kita evakuasi langsung. Baik. Tanpa pakai surat. Kemudian untuk peralatan yang digunakan apa saja, dan melihat banyaknya pohon ini diperkirakan akan selesai kapan, rekan Husain? Yang terakhir dulu ya, perkiraan ini hari ini bisa selesai, tapi nanti tergantung dengan cuaca. Tapi kalau hujan kita juga tidak berani mengambil resiko, jadi bisa kita tunda esok hari. Untuk peralatannya kita gunakan senso dari ukuran bar yang kecil, sedang, sampai yang besar. Kita gunakan senso, kemudian tali temali yang kuat. Karena kalau kita nggak pakai tali temali, ketika pohon itu dipotong atau ranting itu dipotong langsung jatuh, itu berpotensi mengenai bangunan. Kita pakai tali yang kuat supaya kita kerek lah istilahnya, biar jatuhnya itu pelan-pelan. Baik, kalau untuk tim yang diterjunkan dalam kegiatan ini, apakah sebelumnya juga sudah punya pengalaman dalam kegiatan serupa ini, rekan Husain? Baik, tim yang diterjunkan ini sudah berpengalaman di lapangan, baik itu medan kebencanaan maupun memang dalam artian permintaan pemotongan pohon. Ini tim-tim yang sudah terjunnya adalah teman-teman yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Baik, kalau melihat ukuran pohon yang sangat besar, kemudian juga kayunya cukup keras, ini hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar prosesnya ini menjadi lancar, efektif, dan efisien? Oke, yang perlu kita perhatikan tentu dengan alat yang memenuhi standar. Ketika pohonnya besar, kita juga memakai alat yang besar, kemudian cara pengikirannya juga harus pas, kemudian harus pakai pelumas yang mumpuni, kemudian yang lain-lain terkait dengan safety kita lakukan dengan cara pembilaian dengan tali. Baik, terakhir rekan Husain, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait kondisi pepohonan di sekitar kita, utamanya di tengah musim penghujan ini? Untuk masyarakat luas, karena ini masih musim penghujan dan banyak sekali kondisi yang membahayakan di musim penghujan, salah satunya adalah pohon yang tumbang ataupun patah. Nah itu terutama di jalan-jalan ya. Jadi pengendara kalau memang ada angin yang besar, itu ada baiknya untuk menepi dulu, menunggu anginnya lewat, kemudian baru kita nanti melanjutkan perjalanan. Untuk mengantisipasi apabila nanti pohon atau ranting itu jatuh tidak mengenai pengendara yang lewat. Dan untuk teman-teman yang atau masyarakat yang mempunyai pohon yang sudah kering maupun sudah lapuk, itu ada baiknya untuk dipotong dahulu sebelum nanti jatuh dan mengenai rumah ataupun mengenai kejiwaan. Baik, terima kasih rekan Husain Mustafa untuk wawancaranya siang hari ini. Semoga kegiatan perempelan dan juga pemotongan pohon ini berjalan lancar, selamat sampai selesai nanti, dan selamat bertugas kembali. Salam untuk seluruh rekan-rekan SAR MTA yang ada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi
reportase Inframe bersama rekan Husain Mustafa dari SAR MTA terkait kegiatan perempelan dan penebangan pohon di dalam Joyokusuman, lingkungan Keraton Kasunanan, Surakarta. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.